Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Wahid Wahyudi MT selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ibu Dr. Haja Indah Yudiani MPD selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan. Yang kami hormati Panitia Lomba Kultum tingkat SMA SMK se-Kabupaten Kota Pasuruan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita ke jalan yang diridhai Allah, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membahas tentang akhlak belajar di era digital. Apa sih yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak merupakan adab, dan adab merupakan ilmu cara mencari ilmu. Kenapa kita harus mencari ilmu? Karena ada hadis yang berbunyi, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap kaum muslim dan muslimat. Karena kita sebagai kaum muslim dan muslimat, maka sudah kewajiban bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Ketika kita sedang menuntut ilmu, hendaknya dilakukan dengan semangat yang tinggi dan sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang mencari ilmu itu dengan lemas, lesu. Diibaratkan saja ketika kita sedang kehilangan dompet. Tidak mungkin kita mencari dompet itu dengan lemas, lesu. Pastinya kita mencari dompet itu dengan tegas dan terburu-buru. Nah, seperti itulah orang yang mencari ilmu. Karena ketika kita belajar, menuntut ilmu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus menuntut ilmu? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan di dunia, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin menghendaki keduanya, bahagia dunia dan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Jadi, jika kita belajar, jika kita menuntut ilmu, maka kita akan memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Diibaratkan begini, jika kita diberikan 7 hari dalam seminggu, jika 5 harinya kita gunakan sebagai urusan kerja sebagai pegawai, maka semuanya akan dimanfaatkan untuk urusan dunia, bukan? Padahal dunia akan kita tinggalkan. Dunia hanyalah sementara, akhiratlah yang selama-lamanya. Jadi, marilah kita menuntut ilmu dengan cara akhlak yang baik agar kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian, apa saja syarat orang yang ingin mendapatkan ilmu? Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umdika an tawsilaha bibayati dakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulul zamani. Syarat mendapatkan ilmu itu ada 6. Yang pertama, cerdas atau sehat akal. Orang yang menuntut ilmu harus orang yang sehat akalnya. Tidak mungkin orang yang gila itu akan menuntut ilmu karena dia tidak memiliki akal yang sehat. Yang kedua, rakus. Rakus yaitu rakus dalam menyerap ilmu-ilmu. Kita tidak boleh puas dengan apa yang kita peroleh saat ini. Kita harus terus dan terus untuk menuntut ilmu agar bermanfaat untuk kedepannya. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Kita menuntut ilmu harus dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh dari dalam hati. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Yang keempat, cukupnya modal.
Orang yang menuntut ilmu tidak mungkin tidak membutuhkan modal. Misalkan kita gunakan untuk membeli buku atau peralatan tulis lainnya. Yang kelima, guru yang mengajarkan. Kita tidak boleh langsung percaya dengan informasi yang kita peroleh dari internet. Kita harus bertanya kepada guru yang telah mengajarkan kita. Yang keenam, waktu yang lama. Dalam menuntut ilmu, kita tidak bisa hanya dalam jangka waktu yang singkat. Tidak mungkin kita menuntut ilmu hanya waktu 1 bulan atau 1 tahun. Kita juga membutuhkan waktu yang lama untuk memahami betul ilmu yang telah diajarkan. Semoga kita mampu memahami dan mengaplikasikan 6 syarat untuk mendapatkan ilmu tadi. Meskipun di era digital ini, di masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital, kita tidak boleh mudah percaya begitu saja. Kita harus dakaun, cerdas dalam memilah informasi yang kita peroleh tadi. Yang kedua, kita juga harus wasuh batu ustadin, kita harus belajar dengan guru. Kita tidak boleh langsung percaya dengan informasi yang kita peroleh dari situs-situs yang beredar tadi. Baiklah teman-teman yang berbahagia, semoga kita dapat memahami dan mengaplikasikan 6 syarat untuk mendapatkan ilmu. Jangan patah semangat ya. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.